Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sutami SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225113508. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Rasaujaya kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah ya. Jadi sudah siap ya belajar hari ini ya. Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun ya. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk saudara Tegar, silakan dipimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah melafazkan doa ya. Kita baca doa sama-sama. Ibu minta kalian membacakan doa atau surah pendek ya. Surah Al-Fil satu saja. Oke, silahkan. Barakallahu azim. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, alhamdulillah masuk semua. Jadi bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai akhir ya. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Coba Adeva hadir ya. Ahmad Tegar hadir. Hadir semua? Hadir. Oke. Absennya sudah penuh ya. Jadi Ibu hari ini akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu nasional ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia akan menyanyikan lagu nasional. Untuk saudari Heavy maju ke depan untuk membimbing lagunya ya sebagai dirijen. Oke. Sudah siap? Yang lainnya silahkan berdiri. Oke, siap semua. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, coba kalian cek dulu kerapiannya ya, kebersihannya. Kalau masih ada sampah di bawah meja tolong diambil ya. Tolong dicek masing-masing. Dilihat kerapiannya juga, pakaiannya sudah siap belum? Sudah rapi belum? Oke, sudah? Oke, sudah semua? Oke, berarti sudah siap belajar ya.
Oke, oke. Kalau sudah siap belajar semuanya coba tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semuanya ya, harus semangat. Oke, untuk mengawali kegiatan kita ya hari ini, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas ya, menyampaikan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Ya, sebaiknya mendengarkan ya, janji ya, benar ya. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Ya, jadi nanti ketika guru bertanya harus dijawab. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Ayo. Apa yang harus dilakukan ketika ada yang berdiskusi? Ya, mendengarkan, menghormati, ya, menghargai teman yang sedang presentasi atau maju ya. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Ya, menjawab atau memberi pertanyaan kepada teman yang sedang maju ya. Oke, itu kesepakatan kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Jadi itu tadi kesepakatan yang harus kita lalui bersama ya. Nah, jadi kita masuk ke topik kita yaitu tentang apa? Topik kita ada yang tahu? Ya, Asmaul Husna. Nah, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sebelum ini? Sebelum pelajaran Asmaul Husna kita belajar tentang surah Al-Maun ya. Jadi kita sudah belajar itu. Sekarang kita mendalami materi. Jadi kalian ini Ibu akan tampilkan materinya pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna atau lebih dekat dengan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna ya. Adapun tujuan kita ya belajar tentang Asmaul Husna yaitu yang pertama, dengarkan. Kalau kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna ada tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu kalian dapat memberikan makna atau mengartikan daripada Asmaul Husna. Yang kedua tujuannya kalian dapat menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ada 5 Asmaul Husna kali ini yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan video ya. Jadi Ibu akan menampilkan video, kalian mendengarkan dengan sesama. Jadi kalian harus mempelajarinya, kalian dengarkan ya, dipahami nanti dari materi itu ya. Nah, itu tadi tampilan video yang sudah kalian saksikan bersama. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan ya tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik. Terus mengapa sih sangat penting bagi kita untuk mempelajari Asmaul Husna? Mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui Asmaul Husna? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Ya, mengapa sangat penting bagi kita? Karena dalam menerapkan, dalam mempelajari Asmaul Husna, kita lebih dekat kepada Allah dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu daripada mempelajari, sangat penting mempelajari Asmaul Husna. Nah, ada suatu cerita, ya, cerita singkat. Nah, ceritanya begini. Ada seorang anak yang merasa dirinya itu sangat kuat, merasa dirinya itu hebat, ya, dan menganggap orang lain lemah. Nah,
menurut kalian seharusnya bagaimana sih sikap kita terhadap hal tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada seseorang atau ada seorang anak yang merasa dirinya hebat. Ya. Ada seorang anak yang merasa dirinya hebat dan menganggap orang lain itu lemah. Seharusnya bagaimana sikap kita? Apa? Apa? Menasehati. Supaya apa? Tidak sombong, tidak menganggap orang lain rendah atau lemah. Oke. Terus ada cerita yang kedua. Nah, ada seorang yang menganggap bahwa hidup itu kekal. Kehidupan kita itu kekal. Bahkan dia menganggap bahwa dia itu tidak akan mati. Ya, bahwa dia lupa bahwa Allah itu Maha mematikan. Ya, menganggap kehidupan itu kekal. Ya, sehingga dia tidak mau melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Sikap yang seharusnya bagaimana? Bagaimana? Harus menasehati dia bahwa bagaimana seharusnya? Ya, oke. Menasehatinya, ya, memberitahu bahwa kehidupan itu tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah di mana? Di akhirat, ya. Yang kekal itu adalah ya, oke. Nah, kemudian Ibu tadi sudah menayangkan video. Ibu akan melakukan pendalaman materi. Tadi kan kalian sudah mendengarkan videonya ya. Ada apa saja tadi di dalamnya? Ada Asmaul Husna, ada apa aja? Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ada 5 Asmaul Husna ya yang kita ketahui. Sebenarnya banyak yang kita ketahui, ada 99. Cuman hari ini kita akan membahas ke-5 itu ya. Oke, materi kita mengenal Allah lebih dekat dengan Asmaul Husna. Tadi tujuannya sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian pengertiannya juga sudah tahu ya apa itu Asmaul Husna. Berarti terdapat 2, yaitu asma berasal dari kata asma dan husna. Asma artinya nama, kemudian husna artinya baik. Jadi nama-nama yang baik ya, yang Allah miliki. Kemudian tadi sudah dijelaskan dalam video itu, yaitu Al-Qawiyyu, Maha Kuat. Ya, Allah itu memiliki kekuatan sempurna. Jadi hanya Allah lah yang memiliki kekuatan. Kita memiliki kekuatan tidak? Tidak. Memiliki kita kekuatan ya. Kita bisa menerapkan apa yang Allah miliki ya, sifat-sifat dari Allah kita juga memiliki. Maka kita harus berbuat yang melakukan hal sesuatu tidak boleh sombong. Kalau kita memiliki kemampuan, kita tidak boleh sombong. Contohnya di kelas ini ada yang pintar? Ada yang sombong? Ada boleh sombong ya. Jadi jangan merasa diri kita itu pintar. Itu namanya sombong. Nah, ada yang merasa dirinya, Bu, saya tidak bisa, Bu. Bu, saya tidak ngerti, atau merasa dirinya lemah. Tidak tahu. Ada? Ada? Enggak ada ya? Ada? Oh, enggak ada ya. Jadi jangan kita merasa diri kita itu lemah, tidak bisa ya. Jadi kita itu semua di mata Allah itu sama ya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi Allah. Makanya Allah itu disebut dengan Al-Qawiyyu, yang artinya Maha Kuat. Nah, penerapan nilai-nilai akhlaknya bagaimana terhadap manusia atau kita semua? Kita harus kuat menghadapi tantangan ya, dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Nah, jika Allah memberikan kita cobaan ya, setiap manusia pasti ada cobaan kan? Nah, setiap kita pasti diberi kecobaan. Maka kita harus kuat ya, nggak boleh lemah. Nggak boleh merasa diri kita itu lemah. Kemudian tidak mudah sombong ya. Jadi kalau kita sudah diberi kekuatan ya,
diberi kelebihan karena setiap kemampuan orang itu biasanya berbeda-beda ya. Ada yang cara membacanya misalkan dalam satu kali membaca dia sudah paham, udah merekam semuanya ya. Ada yang berkali-kali baca terus, belajar terus tapi nggak paham-paham, ada ya. Tetapi bagi orang yang diberi kelebihan oleh Allah tidak boleh sombong. Ada yang sombong di kelas ini? Siapa yang sombong? Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah berbuat sombong, iblis aja dikeluarkan dari surga karena apa? Karena satu perbuatannya yaitu sombong. Jadi janganlah kita berbuat sombong. Apalagi kita selain sombong apalagi suka kacau temannya, suka jahil sama temannya, ya kan? Banyak kok yang dosa kita. Tapi kita selalu berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita. Tadi Al-Qawiyyum sudah. Kemudian Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Ya. Berdiri, Allah itu maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Tidak butuh siapapun. Ya. Justru makhluk ciptaannya lah yang bergantung kepada Allah seperti kita. Kita membutuhkan Allah ya. Kita harus belajar mandiri, bertanggung jawab ya, pagi hari bangun pagi, menyiapkan pakaiannya sendiri ya, disiapkan pelajarannya apa ya, itu namanya mandiri. Kalau balik sekolah disiapkan bajunya, kalau bisa dicuci sendiri ya, jangan emak apa-apa emak, bapak ya, seperti itu. Masih ada yang seperti itu? Oh jadi kayak gitu. Nah, jangan ya. Itu berarti kita tidak mandiri, tidak menerapkan sifat Al-Qayyum. Nah, jadi bergantung kepada orang lain terus itu tidak boleh. Kemudian Al-Muhyi, artinya maha menghidupkan. Siapa yang maha menghidupkan? Allah. Iya, kalau udah kata maha berarti Allah Subhanahu wa taala. Maha menghidupkan, Allah memberi kehidupan kepada makhluknya. Kita hidup, kita bernapas itu karena kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kita berhenti bernapas, maka itulah yang terjadi. Ya, Allah menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Al-Muhyi berarti menghidupkan. Nah, penerapannya apa? Menghargai hidup, menjaga kesehatan, ya. Jangan suka ngembun malam-malam, biar badan tetap sehat. Itu juga menerapkan sifat Al-Muhyi, ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian Al-Mumit artinya mematikan. Al-Mumit artinya mematikan. Jadi Allah tadi menghidupkan, Allah juga mematikan. Penerapannya apa? Kita harus memperbanyak amal baik. Kalau kita sudah tahu nanti Allah akan mematikan kita, ya, atau mewafatkan kita, maka kita harus punya kesadaran untuk memperbaiki diri dengan giat, lebih giat lagi beribadah. Tidak hanya sekolah tapi ngaji juga di rumah ya. Nah, itu juga penerapan dalam segi ibadah. Kemudian Al-Ba'is. Ya, Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah pula lah yang membangkitkan kita dari alam kubur. Ya, jadi kita percaya bahwa setelah kehidupan ada kehidupan selanjutnya, ya. Setelah kematian kita di dunia nanti ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam akhirat, ya. Itu janji Allah dan itu pasti, ya. Kemudian meyakini adanya hari kebangkitan. Jadi kita harus yakin bahwa hari berbangkit itu ada, ya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan ya. Kesimpulan di sini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada 5 Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Allah Maha Kuasa atas hidup dan matinya seseorang dan Allah pula lah yang menghidupkan, membangkitkan kembali ya. Itu kuasa Allah ya. Kemudian kita dapat meladeni sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat dan mandiri. Nah, itu tadi kesimpulan. Nah, sudah jelas? Sudah jelas belum? Apa itu Al-Qawiyyu?
Ya. Apa itu Al-Qawiyyu? Maha kuat. Apa itu Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Apa itu Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Apa itu Al-Mumit? Apa itu Al-Ba'is? Iya, oke. Tepuk tangan ya. Jadi semuanya hebat ya. Nah, jadi sudah hafal apa itu Asmaul Husna ya. Kemudian Ibu di sini akan membagikan kelompok kalau sudah paham ya. Kelompok di sini Ibu bagikan menjadi 3 ya, menjadi 3 kelompok yang berisi 5 orang. Satu kelompok itu 5 orang ya. Kemudian dalam kelompok itu Ibu akan bagikan tugas. Di sini tugasnya Ibu bagikan kasus. Ada 5 kasus, yaitu yang tadi Asmaul Husna ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, dalam kasus itu nanti kalian tentukan sifat apa sih yang sifat yang jelek atau sifat tercela. Dan ada 2 ya. Sifat yang jelek tadi sudah. Kemudian solusi yang kalian inginkan dalam hal tersebut, dalam kasus tersebut itu apa ya. Nah, begitu. Kalian nanti mempresentasikan ya, mempresentasikan di depan ya. Maju satu kelompok ya, untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kelompok harus menentukan perilaku tercela dalam kasus tersebut. Kemudian menawarkan solusi berupa perilaku terpuji. Ini kasusnya ada siswa yang merundung atau mengejek teman yang fisiknya lemah ya. Berarti ini sifat tercelanya apa? Tahu sifat tercela kan? Nah, berarti perbuatan yang jelek. Nah, kamu tulis di sini perbuatan jeleknya apa? Kemudian kamu kasih solusi. Nah, Al-Qawiyyu kan maha kuat. Jadi seharusnya bagaimana gitu. Nah, paham kan? Oke. Ayo berdiskusi sama-sama biar tahunya sama-sama ya, biar pahamnya sama-sama. Ayo, apa ya, ada yang mau ditanyakan? Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya apa coba? Maha kuat. Oke, maha kuat berarti kalau maha kuat di situ ada kasusnya. Ada siswa yang merundung atau mengejek teman yang fisiknya lemah. Seperti tadi sudah ada contoh yang Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi sifat tercelanya apa? Sifat yang tidak baiknya tuh apa? Nah, terus kamu beri solusi dari situ. Dari kejadian atau kasus itu solusinya bagaimana? Nah. Al-Qayyum yang artinya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain, sebaiknya solusi kita itu bagaimana. Nah, ya, bisa kan memberi solusi yang baik. Solusi itu berarti yang baik, bukan yang buruk. Ada yang sudah selesai? Di situ hanya kalian mencantumkan perbuatan yang tercela atau tidak baik dan perbuatan yang baiknya harusnya seperti apa. Tadi sudah Ibu beli contoh di awal tadi ya. Kelompok 1 sudah? Ada hal yang sulit? Tidak? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada, silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Contohnya Allah ya. Oke, kemudian siapa yang mau menanggapi? Siapa mau menanggapi? Ada? Atau menambahkan? Sifat al-qawiyyu, coba kelompok 1 tanggapi dari boleh menambahkan dari kelompok 2. Apa mau nambahkan apa? Tentang al-qayyum boleh, al-qawiyyu boleh. Apa yang mau ditambahkan? Ada mau nambahkan? Tidak ada? Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk ke tempat. Dan kelompok 3 silakan maju ke depan. Kalau mau diberi tanggapan silakan. Kalau ada yang canggung atau kurang tepat silakan diberi masukan. Oke, siapa yang mau menanggapi dari kelompok 3? Boleh ditambahkan isi daripada solusi daripada Asmaul Husna yang dipaparkan tadi. Boleh ditambahkan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, tidak ada? Oke, silakan duduk. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Oke, Ibu beri masukan dulu untuk kelompoknya ya. Tadi yang sudah dipaparkan itu alhamdulillah cukup bagus ya. Cuman hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika kalian berpresentasi, ya, kalian berpresentasi usahakan, ya, memaparkannya dengan nada yang lantang atau nyaring supaya yang lain itu dapat mendengar dengan baik, ya. Oke, terus yang dipaparkan tadi sudah baik, ya. Hanya saja kita perlu, ya, seperti yang lainnya perlu menambahkan. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Contohnya misalkan al-qawiyyu artinya apa? Maha kuat. Bu, apa yang dipaparkan kelompok tadi kurang tepat, Bu. Misalkan kalian mau menanggapi atau menambahkan boleh ya. Jadi harus berani ya. Harus berani ya. Oke, untuk penampilan selanjutnya ataupun nanti untuk kesempatan selanjutnya Ibu harap kalian itu lebih lebih semangat lagi ya. Dalam kelompoknya harus aktif ya. Tidak hanya mendengarkan, oh itu betul. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Oke. Untuk menyegarkan kembali, merefresh kembali, supaya kita itu lebih semangat lagi ya. Lagu 5 Asmaul Husna, biar lebih hafal lagi. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, artinya membangkitkan. Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Itu tadi lagu Asmaul Husna. Oke, coba semuanya masih berdiri ya, untuk supaya kita itu lebih fokus lagi. Ya, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang ha. Kalau Ibu bilang tepuk 2, berarti kalian bilang hi. Kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian bilang hu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3. Salah, tepuk ha hu ya. Oke, tepuk 1, 2, 3, ha hi hu. Oke, tepuk tangan untuk kita ya. Jadi sebelumnya kita akan mengerjakan. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, sudah. Kalau sudah selesai semua ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai tentang Asmaul Husna ya. Tadi ada berapa Asmaul Husna? Ada 5. Apa aja tadi? Ya, oke, ada 5 ya. Kemudian dari penerapan itu ya, yang pertama Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat. Berarti Allah itu maha kuat ya.
kita sebagai manusia atau sebagai siswa ya, apa yang dapat kita lakukan sebagai penerapannya? Apa? Apa nilai-nilai yang dapat kita lakukan tadi? Sebagai penerapan al-qawiyyu, bahwa Allah itu maha kuat. Berarti kita tidak boleh menyerah ya, karena Allah itu maha kuat. Berarti kita itu harus kuat, tidak boleh menyerah, lemah dalam setiap apapun ya. Jika Allah memberi cobaan, kita tidak boleh lemah. Kemudian al-qayyum yang berarti apa? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri berarti tidak bergantung ya, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian al-muhyi, menghidupkan. Berarti kita harus mensyukuri apa? Nikmat yang Allah berikan. Kemudian al-mumit, yang artinya maha mematikan. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Nah, kemudian al-ba'is, yang artinya maha membangkitkan. Karena Allah maha membangkitkan, maka kita harus meningkatkan ibadah dan keimanan kita. Nah, ya, oke. Ibu sekarang mau bertanya satu saja. Oke. Ada berapa tadi Asmaul Husna? Oke, 5. Ya, sudah tahu ya. Tadi ada al-qawiyyu. Materi kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya materi kita yaitu tentang apa setelah Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna, tetapi kita akan membuat ya, ini tugas ya, tugas dari Ibu ya. Tugas dari Ibu itu membuat kaligrafi. Ya, kalian nanti akan membuat kaligrafi tentang al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Buatlah kaligrafi sebagus-bagusnya. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan, minggu yang akan datang. Kalian harus sudah mengumpulkan tugas itu ya. Ini tugas itu tadi pembahasan kita ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Sudah ya? Jadi ingat PR kita yaitu tugas kita membuat kaligrafi ya. Oke. Marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kegiatan kita hari ini dengan membacakan doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita lewati hari ini, kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita yang akan datang ya. Tidak hanya mempelajari saja, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian merasa senang? Apa senang hari ini mempelajari Asmaul Husna? Senang. Oke, alhamdulillah kalau senang. Oke, silakan kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa. Silakan Tegar, saudara Tegar disiapkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap ya, kita pulang sesuai ya, hati-hati ya di jalan. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat.